Selamat siang semuanya. Terima kasih telah datang ke acara seminar kita yang kedua. Eh, Sebelumnya saya perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Dikta Laksmana Baswara, DC Lead UI untuk tahun 2020-2021. Nah, sebelumnya saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Kak Cornelius atas ketersediaannya untuk menjadi pembicara di seminar kita kali ini. Kemudian untuk seminar kita kali ini akan berlangsung selama 2 jam kurang lebih, sampai jam 3:10. Dan untuk pertanyaan nanti kita akan menggunakan platform Slido yang linknya akan kami share 15 menit sekali di kolom chat. Jadi teman-teman kalian, teman-teman semua bisa bertanya melalui tersebut. Ke seminar ini akan di-share. Oh ya. Untuk record seminar nanti kita akan share di upload di YouTube, dan bagi yang ada di grup DSC nanti akan ada di drive DSC DCUI, bisa diakses langsung. Oke, untuk mempercepat waktu mungkin bisa langsung dimulai saja oleh Kak Cornelius. Tempat dan waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Dipto untuk waktunya. Terima kasih juga untuk semua. Nama saya Cornelius, biasa juga bisa dipanggil Cornel atau Nel. Saya seorang data scientist yang kebetulan sekarang bekerja di Allianz Life Indonesia. Memang topik kali ini kita akan lebih banyak bicara tentang data science menggunakan Pandas. Pandas yaitu paket yang ada di Python. Bentar, untuk itu saya akan coba share dulu presentasinya kita. Sebentar ya. Oke. Sekarang kita akan berbicara mengenai apa yang dinamakan data science dan apa itu yang digunakan dengan Pandas. Nah, di sini kayak lebih banyak lebih memakai hands-on sih ya. Jadi saya akan saya sebenarnya berharap lebih yang lain sebenarnya udah sedikit ada pengetahuan mengenai programming language Python, karena memang Pandas ini dasarnya adalah kita memakai Python. Jadi tanpa Python atau pengetahuan sedikit agak susah untuk mengikuti. Tapi di sini nanti kita akan coba hands-on-nya. Mungkin nggak tahu yang lain udah pada pernah punya Jupyter Notebook atau IDE lainnya kayak Visual Studio Code, atau mungkin biasa yang dipakai untuk data scientist adalah Jupyter Notebook. Jadi nanti di sini kita akan memakai Jupyter Notebook untuk hands-on-nya. Di sini saya akan lebih hands-on karena Pandas ini lebih enak dijelaskan secara langsung. Oke ya. Ini anggap aja kayak sedikit kayak kuliah kelas, tapi lebih nyantai. Oke. Tadi masuk sedikit lagi ke profil singkat saya. Tadi seperti Cornelius, saya bekerja sebagai data scientist, kebetulan di Allianz Life Indonesia. Walaupun nggak tahu Allianz itu apa, dia asuransi kesehatan dan kejiwaan. Di mana sebenarnya S1 saya orang GM dulunya, dari biology. Saya pernah sih mampir beberapa kali ke UI untuk beberapa teman saya waktu itu di biologi DS pas S1 di UI. Tapi saat itu saya mengambil S2 evolutionary biology di Uppsala University, di mana saya mengambil jurusan evolutionary biology, fokusnya di gen evolusi gene. Jadi memang kelihatannya agak sedikit menyimpang, tapi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa digunakan pada saat saya belajar di evolusi biology ini sebagai data scientist. Nah, tapi itu yang nggak akan kita bicarakan hari ini. Nah, tapi mungkin yang masih meraba-raba apa itu di data science sendiri, mungkin udah tahu sebenarnya menggunakan programming lebih kayak untuk developing web, untuk developing aplikasi, seperti itu. Nah, apa sih perbedaannya dengan data science? Sedikit perbedaannya hanyalah kalau data science ini programming itu bukanlah titik utamanya, tapi programming itu adalah toolsnya, peralatannya. Di mana data science itu memang menggunakan data, tapi kita mengekstrak
informasi yang berguna dari menggunakan metode saintifik dari data-data komputer sekarang. Itu direvisi sekarang. Makanya kita memakai programming language. Tapi programming language itu sendiri bukan inti datanya, bukan inti dari pekerjaannya. Tapi itu adalah tools pentingnya. Nah, nanti salah satu tools pentingnya untuk data scientist, terutama di Indonesia ataupun di dunia sekarang, adalah Pandas Package. Di mana itu adalah package yang digunakan di seluruh dunia. Kalau kalian sebagai data scientist dan bekerja menggunakan Python programming language. Soalnya kalau kalian bekerja nanti pakai R, itu nanti ada tidyverse. Tapi kalau untuk Python, kita pakai Pandas. Nah, sedikit pengenalan dulu, apa itu Pandas. Pandas itu adalah open source Python package. Dia itu adalah package yang sering digunakan untuk data analis ataupun data science, ataupun untuk machine learning juga. Karena sekarang apapun yang pekerjaan data scientist yang menggunakan data di Python, biasanya package-nya itu berdiri di atas Pandas. Masa berdiri di atas Pandas gimana? Jadi kalau kita menggunakan suatu paket yang lain, package itu kayak gampangnya kumpulan fungsi yang ada di Python, di mana kita punya package yang lain, biasanya kita ada kayak requirement-nya bisa pakai Pandas, bisa menggunakan Pandas gitu. Pandas ini sendiri sebenarnya di atas namanya NumPy, tapi itu saya nggak tahu akan menjelaskan nanti. Karena memang Pandas base-nya adalah NumPy, tapi NumPy ini sendiri juga bisa digunakan untuk hal yang lain. Ini cuma NumPy array-nya aja dipakai untuk Pandas. Apa yang membuat Pandas itu lebih menarik dibandingkan yang lain? Karena Pandas itu bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Hampir semua hal bisa dipakai. Untuk membersihkan data, mengisi data, normalisasi, merge, visualisasi, mau saving data, bahkan apapun bisa. Anggap aja kayak Excel, tapi kita memakai programming language dan lebih fleksibel. Nah, in fact, with Pandas, you can do everything that make most leading data scientists for Pandas as the best data analysis and manipulation tools available. Pandas itu memang data baik di bidangnya untuk di Python. Oke, itu penjelasan singkatnya aja. Nah, kita sekarang akan coba untuk membuat dan menggunakan package Pandas ini sendiri. Bagaimana kita bisa pakai sih, apa aja sih yang bisa digunakan di sini. Nah, sekarang pertama ada namanya satu objek di Pandas package. Satu objek ini yang akan sebagai titik utamanya. Titik utamanya di Pandas adalah objek yang namanya series. Series adalah satu objek yang mirip dengan NumPy array. Maksudnya array gimana? Kayak list, kayak apa ya, kalau misalnya nggak tahu programming language, isinya, angka-angkanya atau data-datanya. Nah, ini mending kita langsung coba aja, daripada langsung nanti kita bingung bagaimana. Oke. Pertama, udah ada bisa buka kayak ininya sendiri, programming IDE-nya kayak Jupyter Notebook. Pada bisa nggak ya? Mungkin biar mempermudah bisa pakai Google Colab yang udah disediain dari Google. Itu udah ada. Kalau Colab juga bisa. Kalau yang nggak punya, bisa pakai Colab. Nah, ya, saya bukain. Kalau yang nggak pernah pakai, ini coba saya share dulu aja di chat. Bisa pakai Colab, dari Colab di sini. Terus di Colab, kalian buat ini aja, file, klik new notebook.
Pada bisa semua kan ya? Oke, saya tunggu mungkin 1 menit untuk mungkin semua coba untuk buka dulu ya. Karena Pandas ini lebih enak kalau kita hands on daripada dijelaskan. Dijelaskan mungkin ada gambaran, tapi nggak akan ada dapat cara penggunaannya. Mending kita langsung pakai aja. Oke, saya rasa semua udah membuka collab-nya ya, kalau misalnya nggak ada Jupyter Notebook. Nah, pertama kita akan menggunakan Pandas ini. Untuk menggunakan Pandas tersebut, karena Pandas adalah Python package yang berada di luar dari Python Programming Language, dia dibangun di luar, kita harus melakukan apa yang dinamakan import, yaitu proses ngambil data atau ngambil package dari luar untuk ke dalam environment kita. Environment itu maksudnya adalah situasi lingkungan dari notebook kita, dari tempat kita menganalisis. Ini definisi environment-nya kalau untuk data scientist ini. Nah, di sini karena udah ada kayak di mana kita bisa mulai melakukan ngetik. Kita bisa mulai mengetik apapun yang kita inginkan. Nah, pertama, kita akan import dulu dua package yang akan saling berhubungan sebenarnya. Pandas ini akan berhubungan sama NumPy. Jadi akan kita import juga NumPy. Nah, coba diketik dua hal seperti ini, import NumPy as NP, import Pandas as PD. Nah, maksudnya apa ini? Ini kita akan import package NumPy, tapi sebutannya nama jadi NP. Kita import Pandas, sebutannya jadi PD. Ini udah kayak abbreviation-nya, singkatannya yang udah diterima di seluruh dunia. NumPy itu biasa disingkatnya NP, Pandas itu disingkatnya PD. Kalau udah, diklik aja Shift Enter. Shift plus Enter, itu untuk menjalankan. Kalau udah berhasil, biasanya di sini ada kayak angkanya, ada 1. Oke, saya coba tunggu sebentar ya, 1 menit, mungkin untuk coba. Oke, sekali lagi. Nah, kita akan mencoba pertama kali adalah menggunakan series. Kita akan menggunakan apa yang namanya series. Nah, tadi seperti saya jelaskan, series itu adalah seperti penampung objek, tapi dia bisa digunakan untuk seperti Excel. Jadi ada kayak indeksnya dan ada datanya. Ini seperti kita membuat satu kolom Excel. Kalau salah kalian gampang ya melihatnya itu sebagai Excel. Nah, kita akan coba membuat series dari Pandas ini, dari Python Pandas package di sini. Oke ya. Misalnya, kita buat dulu satu datanya, mylist. 1, 2, 3. Kalau nggak tahu mylist, nggak tahu list itu apa, list ini udah pakai kurung kotak seperti di sini.
Jadi kayak penampung data juga, bisa ngisi data. Kalian coba pakai aja dulu, buat seperti ini, my list, sama dengan 12, dalam kurung kotak 1, 2, 3, terus shift enter dulu aja. Nah, kalau sudah jadi, kalau udah buat ini, kita akan membuat suatu data series dari lister kita. Terus kita buat satu variabel lagi, namanya share. Variabel itu kayak penampung tempat ya, kalau yang belum tahu. Kayak penampung suatu objeknya, suatu data, atau apapun. Objek itu kayak bendanya ada di dalam program language. Nah, ini namanya variabel untuk menampungnya. Namanya bisa apapun. Ini misalnya aku namakan share. Terus aku buat dari Pandas, kita ambil dari Pandas PD. Tadi kan kita impornya Pandas sebagai PD, maka kita namakan PD, titik, untuk ngambil objek ataupun function yang ada di dalam Pandas tadi. Kan Pandas ini kan sebenarnya kumpulan package, dia punya banyak sekali hal, seperti bisa kita lihat di sini. Dia punya banyak sekali function. Ini bahkan lebih banyak lagi, ini kurang ini, enggak semua ini. Terus karena kita akan membuat series, dulu aja, series. Buat series, pd.series. Terus kita akan masukkan datanya dari mylist ini. Jadi buat parameternya dulu, dia punya parameter namanya data. Baca masukin data, kemudian mylist-nya tadi ini. Terus di sel yang di bawahnya, langsung saja keluarkan share. Oke, sampai di sini bisa ngikutin. Kita membuat satu series objek baru aja di sini. Ini yang sebelah kirinya ini adalah indeksnya. Sebelah kanan ini adalah datanya kita. Nah, kalau bingung misalnya kalian pengen indeksnya diganti namanya, tadi di sebelah sini, ini kita bisa nambahin indeks. Indeks itu kayak penunjuknya, kayak di Excel kalau yang di sebelah kirinya 01, 2, 3. Misalnya kita mau ganti indeksnya jadi B, C. By the way, kalau misalnya di Python, kalau kalian mau ngasuhin kata atau satu huruf, dia pakai petik ya untuk menunjukkan kalau dia tipe data string. Itu tipe datanya buat dia adalah suatu teks. Kita jalankan, kita lihat lagi. Oke. Sampai sini bisa ngikutin nggak ya? Kira-kira. Salah ya? Oke, tapi nanti kalau beneran terlalu cepat atau misalnya kesusahan, kalau kali ini nggak apa, coba agak hentiin saya dikit kalau misalnya saya terlalu cepat. Oke, kalau bisa kita lanjut dulu. Nah, series tadi kita buatnya tadi baru dari ini ya, dari pakai list, baru dari pakai list tadi yang pakai kurung kotak di sini. Tapi kita juga bisa ngebuat series ini dari tipe objek yang lain. Jadi objek ini biasanya yang sering dipakai untuk menampung data itu ada beberapa hal. Tapi yang paling sering adalah antara list yang pakai kurung kotak tadi, sama ada yang namanya dictionary di sini yang pakai kurawal, curly bracket.
Nah, kita coba aja, kita buat series baru lagi dari pakai dictionary tadi. Boleh ya. Oke, sama dengan kita buat key-nya, misalnya apa 10. Kita nah, oke. 9. Nah, ini kita buat satu objek dictionary. Objek dictionary di mana ini key-nya, ini itemnya. Nah, terus kita coba buat seriesnya lagi. Nggak apa, kita timpa aja tadi share-nya. Jadi series. Masukin. Langsung aja data. Jadi indeks kita bisa langsung masukin di sini. Sebab data yang diparameternya di sini sebenarnya adalah posisi pertamanya. Jadi bisa kita langsung masukin aja di dictionary-nya di sini. Kita buka lagi share tadi. Nah, keluar ya apa jadi indeksnya di sini. Value-nya, isi angkanya 10 di sini. Beta 25. C 9. Oke ya, sampai di sini harusnya nggak terlalu susah ya. Nah, ini saya skip aja dari dictionary. Nah, data di series tadi mungkin ada pertanyaan. Data di series tadi itu datanya bisa apa aja sih? Datanya bisa apapun. Datanya yang bisa ditampung di series di sini, datanya boleh apapun. Boleh apapun datanya. Mau kita numerical, mau kita dia string, mau dia float, mau dia function bahkan. Gabungan sebenarnya juga bisa, cuman nggak terlalu direcommended. Karena biasanya kan kalau kita punya satu kolom di Excel tersebut, kan biasanya dia satu datanya itu doang kan ya, tipe datanya, angka-angka semua, atau teks-teks semua. Kalau ada teks sama angka, berarti mungkin angkanya yang teks. Nah, jadi tapi bisa kita, datanya bisa apapun. Misalnya lagi tadi ya, kita buat lagi MyList 1, datanya kali ini, saya barukan. Terus kita buat share-nya lagi. Nah, juga bisa ya, datanya juga bisa, kita nggak harus angka, tapi bisa juga string kayak gini. Jadi memang kayak di Excel tadi sekali lagi, kayak di Excel, tinggal masukin aja datanya, terserah mau yang function, mau numerical, mau string, mau gabungan juga boleh, tapi nggak disarankan. Oke, mungkin untuk pertanyaan, tapi mungkin nanti lagi dulu aja, kita lanjut dulu. Nah, indeks kita udah buat, tapi kenapa kita ada yang namanya indeks? Nah, ada yang namanya indeks tadi dalam series tadi, kita kan buat data, kita sudah buat ada indeksnya, ada datanya. Nah, kita pengen ngambil suatu data. Kita pengen ngambil suatu data. Tapi gimana caranya? Misalnya kita mau ngambil data angka, data saya di sini. Data saya, cuma saya aja, saya nggak mau ambil datanya yang baru, saya nggak mau ambil data yang makan. Nah, itu ada fungsinya indeks tadi. Fungsi indeks tadi adalah untuk kita ngambil datanya tersebut. Kalau di series. Jadi misalnya ini share, indeksnya adalah angka 0 ya. Jadi pakai kurung kotak,
share, kita mau ini namanya proses indexing. Jadi proses indexing di mana share, tadi series di sini, kurung kotak, terus nama indeksnya. Share kosong. Ini kan tadi depannya 0 ya, dapat saya. Misalnya tadi kita pakai dictionary ini tadi lagi ya, pakai dictionary ini tadi lagi. Ini kan depannya adalah indeksnya adalah apa, beta, c, string. Nah, berarti cara ngambilnya, ya, share-nya tadi, seriesnya, terus pakai huruf stringnya tadi, yang di depannya ini namanya apa. Samain aja seperti sini, apa. Berarti share apa. Dapat angka 10. Berarti kita dapat datanya, kita ngambil datanya dari series yang sini. Oke, sampai di sini jelas dulu. Oke ya. Oke, sip. Jelas. Satu-satu kuliah kayak gini ya. Jadi ingat zaman kuliah dulu satu-satu ngeliatin materi. Oke. Tadi kenapa kita mempunyai indeks itu juga? Indeks itu sebenarnya adalah penunjuk. Indeks itu adalah penunjuk di mana kalau kita punya dua objek series dengan indeks yang sama, itu berarti dianggap bahwa data tersebut kayak satu row atau satu baris. Kayak ada satu baris. Itu indeksnya penunjuknya. Kita coba aja dulu maksudnya gimana. Misalnya, tadi kan kita punya, kita buat aja deh. Seri 1, kita buat datanya 1, 2, 3. Indeksnya ini A, B, C. Kita buat lagi buat seri 2. Sama aja datanya, tapi kali ini misalnya 4, 5, 6. Indeksnya kita buat sedikit beda. Misalnya A, C, D. Kita buat dua series yang berbeda dari datanya. Ada data series yang satu, kita punya data 1, 2, 3. Series di 2, kita punya data 4, 5, 6. Dengan indeks yang berbeda. ABC sama ACD. Nah, antar series ini sendiri, kita bisa melakukan suatu operasional. Kita bisa melakukan suatu operation atau suatu penambahan, pengurangan, kalian pembagian, suatu ya mathematical equation. Kita coba ya, data dari share 1 kan adalah angka, pastinya bisa ditambahkan dengan angka yang lain. Share, misalnya dulu ya, share 1, misalnya kita tambahin 1 dulu. Lihat, indeksnya nggak berubah, ABC, tapi datanya yang berubah, 2, 3, 4. Tadi angkanya awal 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, isinya semua ditambahin 1. Kalau misalnya kita bilang objeknya series di sini,
Kita tambahin angka 1 plus 1. Indeksnya nggak berubah, karena indeks tadi cuma penunjuk untuk row-nya, untuk barisannya. Sedangkan yang di sini, yang menjadi data adalah dalam kolomnya, yaitu yang di 234 ini, datanya. Makanya bisa ditambahin 1 langsung. Kita bisa share 1 ditambah share 2. Ya, hasilnya tipenya float. Ini karena float itu maksudnya adalah ada angkanya, ada koma. Gampangnya gitu, float itu adalah angka yang ada koma. Di tipe data yang angka ada koma. Nah, di sini kenapa jadi float? Pertama, kita indeksnya tadi ya, lihat ya. Share 1 indeksnya adalah ABC. Share 2 indeksnya adalah ACD. Nah, indeks 1, A sama A, dia ada 1 tambah 4, bisa jadi 5. Indeks C, yang di sini C-nya adalah 3, yang di bawah share 2 indeksnya di C menunjuk angka 5. Kalau bingung, share 1. Share 2. Nih, C di sini adalah 3. Angkanya 3. C di sini adalah 5. Makanya C di sini kalau pasti tambahin hasilnya 8. Tapi karena indeksnya sama, makanya mereka saling merujuk. Nah, share 1 sama share 2, seri 1 dia B. Dia punya B, tapi di seri 2 nggak ada B. Makanya dia jadi NaN atau none, not a number, bukan angka. Biasa ini artinya kosong atau none, karena nggak ada hasil. Karena dia nggak ketemu indeks yang B di seri 2. Ini sama seperti di indeks yang D, di mana indeks D nggak bisa ketemu D lagi di seri 1. Jadi kayak dia nggak cross. Jadi akhirnya keluarnya namanya none atau not a number, jadi nggak kosong. Nah, tipenya float karena memang ini dia none ini objeknya nampai yang untuk float. Oke, sip. Kita lanjut dulu. Ini harusnya nggak terlalu susah ya kalau yang indeks. Nah, tadi kita bicara banyak mengenai series. Kita bicara banyak mengenai series. Nah, series itu adalah titik utamanya dari Pandas yang menjadi namanya data frame. Data frame are the workhorse of Pandas and directly inspired by our programming language. Di mana awalnya memang dari R, tidyverse. Jadi dia ada kayak kolom-kolom di R, di kolom-kolom data di R. Bukan ada pernah pakai R, kayak tahu kolom-kolom data ini. Dia membentuk suatu kayak tabel yang ada di Excel, dia kayak di Excel. Kalau di Python disebut namanya data frame. Nah, data frame ini sebenarnya adalah kumpulan dari series. Dia adalah kumpulan dari series, di mana tadi series 1, misalnya series 1, series 2, series 3 itu ditempelin jadi satu dalam satu objek yang sama. Makanya kenapa bisa dinamakan data frame. Tapi kenapa kita harus tahu series? Karena dia adalah kumpulan series. Kita harus tahu series sebelum tahu data frame. Nah, kita akan coba buat ya. Kita akan coba buat data random aja dari pakai numpy random. Jadi kita akan membuat suatu data random, membuat jadi data frame. Tapi sebelumnya tadi series pakai series ini. S-nya jangan lupa ya, S-nya besar ya. Data frame, nanti juga ada data frame, PD data frame. Sebenarnya kalian bisa buat udah dari ini tadi, udah dari buat dari data kalian yang sudah ada tadi, misalnya my list yang tadi, ini juga udah bisa. Ini udah sekarang objeknya adalah data frame, tapi mungkin
nggak terlalu intuitif di sini. Jadi kita akan coba aja buat dari scratch. Kita akan gunakan suatu fungsi namanya random n untuk hasilnya suatu angka random aja. Jadi kita buat penampai random import n. Kita nggak usah set sheet-nya. Nah, kalau masih bingung run n apa, nah, kita coba aja buat misalnya 5,4. Nah, dia ngasilin seperti ini, random angka aja, mengikuti nomor distribusi. Jadi kayak ada kolom-kolomnya, ada row-nya barisannya. Jadi kayak misalnya kalau kayak di Excel ini ada kolomnya, ada row-nya. Kita akan gunakan data dari di sini. Nanti mungkin kita akan coba gunakan juga data dari luar. Mungkin kalau kalian misalnya udah punya data Excel atau data dari CSV, yang misalnya kalian pengen gunakan, udah langsung pengen analisis saja. Nanti kita akan coba. Tapi sekarang kita coba dulu aja pakai data random dari run n ini. Nah, kalian coba buat sekarang namanya df misalnya. Biasanya sering sekali data frame df. Df td data frame kurung datanya run n tadi 5,4. Nah, sekarang ada yang sedikit membedakan kalau di data frame. Kalau tadi kita hanya bicarakan tentang indeksnya. Indeksnya misalnya, ini 5 ini berarti maksudnya 5 kolom ya. 5 row ya, 5 baris ya. 5 baris, 4 kolom. Kenapa kita 5,4? Maksudnya row, kolom. Jadi 5 baris, 4 kolom. Terus tadi kan kita bicara tentang indeks ya tadi. Indeksnya bisa kita buat seperti tadi. Misalnya A, B, C, D, E. Nah, yang bedakan lagi, di data frame, dia nggak hanya punya indeks, tapi dia juga punya kolom. Ada yang namanya kolomnya. Kalau di atas tadi ini kan indeksnya berarti kan dari sebelah kiri ya sini ya. Kolom itu nanti kayak nama di atasnya. Jadi kayak ya kayak di Excel. Jadi kayak di atasnya ada namanya. Sebut aja coba ya kita ya. W X Y Z. Nah, jadi satu data objek data frame dia terhubung semua ya antara datanya ini indeksnya dan ini adalah kolomnya. Jadi nama indeksnya tadi di sini indeks A B C D E E. Kolomnya ada W X Y Z di mana isi datanya tadi yang di sini ini agak berbeda ya karena random ya. Isi datanya di sini terhubung antara kolom sama indeksnya. Ini adalah yang namanya data frame. Di mana satu kolomnya ini sudah adalah satu series. Ini series W, series X, series Y, series Z. Tapi ditempelin jadi satu. Oke, sampai di sini jelas dulu.
Oke. Oke, kalau jelas, kita lanjut dulu. Tadi kita ngebuat suatu data frame di sini. Nah, data frame-nya tadi kan memang fungsinya adalah untuk nampung datanya. Adalah untuk nampung datanya. Tapi kita juga perlu bisa ngambil datanya. Jadi kan nggak cuma bisa kita nampung, tapi kita juga harus bisa ngambil datanya. Nah, ini nanti namanya adalah proses selection dan indexing. Ini adalah yang paling penting juga kalau di Pandas, kita adalah proses selection. Proses kita mengambil datanya. Nah, tadi kita udah bisa lah, kita udah buat objeknya namanya df. Kita udah buat objek nama df, memakai fungsi data frame di sini, df-nya gede ya, jadi jangan salah. Kita misalnya mau ngambil cuma untuk yang kolom W. Nah, sama kayak tadi, df, ambil nama variabelnya, terus pakai kurung kotak, strip, ya, string W, enter aja. Nah, dapat kolomnya cuma W. Bagaimana kalau kita mau ngambilnya lebih dari satu kolom? Nah, kalau kita mau ngambil lebih dari satu kolom, kita harus masukin list untuk indexingnya, untuk selectionnya. Untuk proses selectionnya kita perlu masukin 2 atau lebih, kita perlu masukin list. Jadi kayak pakai kurung kotak lagi, jadi kayak kurung kotak di dalam kurung kotak. Misalnya aku mau ambil W sama Z. Jadi cuma ngambilnya kita harus pakai kurung kotak dalam kurung kotak. Jadi kita masukin satu list yang isinya kolom-kolom mana aja sih yang kita mau. Nah, tapi ini ya, adalah kalau kita langsung A seperti di sini, kita nggak akan bisa. Ini nggak bisa sekarang, udah nggak bisa prosesnya, tapi kayak indexing kayak tadi lagi. Kalau misalkan di series, kita kan langsung misalnya mau ngambil datanya, kita misalnya mau ambil data row-nya cuma indeks A. Tapi kalau misalnya kita dalam bentuk data frame, kita nggak bisa langsung masukin seperti di sini, A. Ini ada proses sendiri. Kita harus memakai namanya fungsi LOC atau .log located. Ini mungkin agak cepat dikit tadi kesempatan, kalau misalnya masih bingung. Ini kan hasilnya adalah data frame ya, suatu data frame. Aku mau ngambil kolom W sama Z doang. Tapi terus aku mau ngambil hanya untuk yang indeksnya A. Aku harus pakai .loc ini. Jadi aku nggak bisa langsung passing list kayak gini lagi, kayak sebelumnya pas di series. Tapi kalau di data frame, aku harus ambil loc. .loc. Jadi nggak bisa langsung kalau misalnya mau ngambil yang A tanpa loc. Oke ya. Nah, misalnya kalian mau buat suatu kolom baru, itu juga bisa. Kalian punya data frame-nya tadi, kalian kan udah punya datanya, data frame di sini. Kalian pengen buat, aku pengen masukin data baru nih. Aku pengen masukin data yang baru. Nah,
Itu bisa aja cara bagaimana. Jadi tinggal nama data frame-nya ini kita buat df, terus passing namanya. Kalian mau buat apa nama kolom barunya? New. Namanya new misalnya. Terus sama dengan mau isi datanya apa? Dari mana? Bisa kalian ngambilnya misalnya dari DFW, dari kolomnya sendiri, yang udah kalikan 2 misalnya. Nah, kita buka lagi. Sekarang ada kolom baru namanya df new. Datanya dari dfw, dari kolomnya w, yang dikalikan 2. Tapi semisal kalau kalian pengen nambahin satu lagi, misalnya 1, pakai list juga bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ini juga bisa. Langsung kalian masukin misalnya list yang baru. Udah. Jadi datanya misalnya dari kolom lain atau dari list lain, itu bisa. Tapi misalnya kalau kalian nambahin 1,4,5,6 terjadi, ini error. Kenapa? Karena di data frame kita tadi ini, yang kita punya tadi, jumlah indeksnya cuma ada 5, A, B, C, D, E. Cuma ada 5 indeks. Sedangkan kalau kita masukin 6 huruf, dia akan error. Dia akan error karena jumlahnya nggak pas, nggak sama. Kita kembalikan baca lagi. Nah, kebalikannya, tadi kan kalian sudah buat kolom baru. Tapi sekarang kita pengen hilangin. Kita udah buat kolom baru, sekarang kita pengen hilangin. Ini kita harus memakai suatu fungsi lagi yang dimiliki oleh data frame. Jadi ada yang nanti namanya drop. Nanti ada yang namanya drop. Kalau tadi kita nambahin pakai new, kita pakai drop untuk menjatuhkan atau menghilangkan kolom atau indeks. Satu indeks juga bisa dihilangkan, tergantung posisinya. Nah, misalnya aku pengen ngilangin kolom new 1 tadi. Nah, kalau aku cuma kayak gini, dia drop new 1, error. New 1 not found in axis. Aku ganti aksisnya sama dengan 1. Nah, kali ini baru hilang. Jadi yang bagusnya di Pandas package ini, karena dia berdiri dari sampai, kita harus memperhatikan, mereka bisa memperhatikan aksisnya. Kalian lagi berbicaranya secara kolom atau secara row. Kalau kita bilang aksis sama dengan 1, tadi kan pas kita buat sampai array tadi di sini, ini 5,4, ini row sama koma kolom. Ini 0, aksis sama dengan 0 itu karena dia row-nya di sebelah kiri, karena dia masih di posisi 0. Makanya kalau kita bicara tentang row, dia kalau salah nampai, aksisnya berarti 0. Tapi kalau kita bicara tentang kolom, kita membicarakan tentang kolom, aksisnya harus dirubah jadi 1. Udah hilang ya. Tapi kalau kita cek lagi df-nya, masih ada.
Karena ini lebih tepatnya kita ngedrop kayak gini akses sama dengan 1. Ini untuk kayak ngecek doang. Kalau aku jatuhin, kalau aku hilangkan, apa sih yang terjadi? Apa sih yang agak kelihatan? Hilangkan, kalian antara tambahin namanya in place sama dengan true. Ini berarti maksudnya langsung ditimpa. Tadi aku udah jatuh kan satu, udah aku DM. Nah, hilangkan ya. Karena new satu belum hilang. Atau bisa juga kalau kalian timpa langsung di DF, namanya DF drop. Coba kita cantumkan kalian new-nya. Ini berarti timpa. Sekarang new-nya hilang ya. Kalau kalian menghilangkan yang di row juga, misalnya ada satu baris kalian nggak pengen, drop, nggak mau yang C. Nah, ini aksesnya kalau kalian buat 1, malah jadi error karena C nggak ditemukan di kolomnya tadi. Tapi kalau kita buat 0, nah hilang, baru hilang. Karena aksesnya 0 ini adalah kita merujuk kepada indeks. Aksis satunya itu merujuk pada kolom, tapi aksis 0 ini merujuk pada indeks. Dan di sini. Masih bisa ngikutin kan ya? Memang banyak langsung ya, kayak information yang langsung masuk. Emang agak kadang-kadang berat, informasi yang langsung masuk, tapi pelan-pelan aja, nanti bisa kalian ulang-ulang lagi juga. Sambil kalian ikuti dulu aja, nanti bisa sambil ulang-ulang nantinya. Alright, kita lanjut dulu. Jadi sudah. So, nanti kita coba. Karena yang penting dulu aja. Kita penting, nah, di dalam data frame, ini pasti nanti yang biasanya kita akan sering pakai, yaitu conditional selection, yaitu seleksi berdasarkan suatu kondisi. Jadi ada kondisi seperti apa sih yang pengen kita ada, datanya mau apa aja sih yang mau kita ambil, tapi ada kondisinya. Nah, itu namanya conditional selection. Jadi gimana maksudnya? Nah, tadi kita udah punya data frame. Oke, zoom in aja deh. Kita punya data frame, DF di sini. Nah, misalnya aku mau ngambil data yang lebih besar dari 0 aja. Nah, kalau kita cuma terus DF lebih besar daripada 0, dia cuma akan menghasilkan satu data frame baru, yang misalnya true false, di mana yang true yang lebih besar daripada 0, false yang nggak lebih besar. Nah, tapi aku mau ngambilin yang benar-benar ditunjukin doang sih, yang angkaannya yang lebih besar daripada 0. Nah, kalau kalian maksudnya seperti ini, nah, bisa angka langsung kalian masukin seperti ini, nunjukin data frame, terus masukin dalam bracket, mana lebih besar daripada 0. DF, terus langsung ditunjukin lagi, data frame,
lebih besar daripada 0. Jadi data frame-nya, data frame lebih besar dari 0. Tapi hasilnya nanti akan seperti ini, data frame, di mana angka-angka yang lebih besar dari 0 aja yang tertunjuk, sisanya jadi none. Ini biasa jarang terjadi, jarang kalian pasti satu data frame gini jadi suatu kondisionalnya, biasa nggak kayak gini, karena data itu biasanya agak besar, maksudnya beragam, jadi nggak mungkin kalian cuma langsung pakai satu keseluruhan data, kalian akan bisa dari 0, nggak, karena pasti data itu akan gabungan, ada row-nya, ada yang numerical, ada yang string, ada yang waktu, ada yang objek bahkan kadang. Jadi biasanya kita akan pakai suatu kolomnya sebagai suatu syarat. Misalnya, aku cuma mau tolong diambilkan data frame yang X-nya, kolom X-ku lebih besar daripada 0. Kita masukinnya berarti seperti ini. df data frame lebih besar daripada data frame X yang lebih besar daripada 0. Kita masukkan di sini. Jadi yang tertunjuk, lihat ya, A sub CD, berarti cuma X yang lebih besar dari 0. Yang Y-nya sendiri, Z-nya sendiri, B-nya sendiri, yang masih bisa lebih dari 0, yang lebih kurang dari 0, juga masih ada. Karena kita cuma kondisional adalah X-nya lebih besar dari 0. Nah, coba kalau misalnya kita mau ada fungsi ada kondisional nggak cuma satu, tapi ada dua. Kalau kondisional kalian lebih dari satu, setiap kondisi yang ada dibuat jadi tuple dulu atau dikasih kurung. Kasih kurung, terus tambahin huruf dan, atau kalau atau seperti ini. Dan kurung, misalnya aku mau yang Z-nya, aku mau lebih dari 0 X-nya, tapi aku mau Z-nya yang kurang dari 0. Nah, jadi ada dua conditional selection. Lebih dari 0, Z kurang dari 0. Ini harus ditambahkan tandanya ini, dan. Lalu setiap kondisi harus dikasih kurung. Kalau enggak nanti error dia akan. By the way, kalau kalian pengen pakai till gini, juga bisa. Till itu apa maksudnya? Itu maksudnya kebalikannya. Jadi aku mau cari yang kebalikan, nggak lebih kurang dari 0. Ya saya tinggal diganti gini sih. Tapi pakai till juga bisa kalau kalian mau pakai reverse-nya. Misalnya kalau kita ganti atau. Nah, kalau pakai atau, itu pakai garis. Jadi aku tambah dikit. Misalnya ya. Kami dua kondisi harus terpenuhi. Ini aja. Nah. Oke ya, ini proses namanya selection. Ini akan sering sekali terpakai. Jarang nggak dipakai ini. Oke, sampai sini bisa ngikutin ya. Oke, sip.
Nah, ini udah. Sekarang kita akan sedikit nyoba-nyoba beberapa fungsi lagi memang sering dipakai di Pandas data frame. Aku akan ini sudah nanti slide bisa kalian lihat sendiri juga karena banyak sebenarnya yang aku udah pilih untuk tips sama triknya juga. Tapi beberapa hal aja yang akan aku tunjukin dulu di sini. Indexnya dulu, indexing data nggak masalah. Nah, kita akan coba yang sering kepakai yaitu group by. Ini kita akan butuh data, ini kita pakai dataset yang agak jelas saja langsung. Daripada download, kalian coba buka ini. Ini sebenarnya untuk visualisasi, tapi dia juga ada datasetnya, sering aku pakai. Nah, kalian coba aja buka dulu. Ini untuk kita mainin pakai dataset langsung aja. Karena akan lebih enak kalau pakai dataset langsung. Nah, dari data di sini, ini adalah data tentang mobil. Tentang mobil ada namanya Chevrolet, Quick. Kalau di Excel ya ada nama-namanya. Terus asli dari mana, sama data-data numerikal pentingnya mereka, tahunnya, akselerasinya, silinder, MPG-nya, dan lain-lain. Ini data MPG biasanya, miles per gallon. Oke. Nah, ada beberapa fungsi yang akan kita coba untuk langsung mainkan di dataset di sini. Untuk beberapa fungsi data frame yang bisa kita pakai. Udah semua kan ya? Yang takutnya enggak. Lihat. Oke, namanya aku namakan MPG. Nah, tadi sebelum kita bicara group by, aku pengen kasih dulu deh. Misalnya kalau kalian ini kan ada data terlalu besar, kebetulan lihat semuanya. Kalian bisa pakai gadget head. Kalau cuma mau lihat 5 yang pertama, dot head. Kalau cuma mau lihat yang 5 pertama, kayak kepalanya. Secara default ada 5 yang pertama. Kalau dibalik, tail. Kayak 5 terbawahnya. Oke, tapi itu cuma tambahan aja. Nah, kita kembali lagi. Itu ada MPG head, ada MPG. Nah, tadi kita akan coba pakai fungsi namanya group by. Jadi sering sekali kan kalau di data kalian pengen dapat aggregate, dapat statistiknya, dapat nilainya, fungsinya berdasarkan dari kelompok. Misalnya aku mau kelompokkan berdasarkan originnya di sini, berdasarkan dari daerah mana mobil tersebut. Bisa kita gunakan nih, namanya group by. Group by. Terus kita kasih nama ini ya, kolomnya. Ini akan membuat suatu objek namanya group by object. Ini belum ada datanya. Karena kan tadi kan kita bilang, ini kan kita kan pengen agregasi berdasarkan levelnya, berdasarkan tadi misalnya dari originnya. Di sini, di originnya kita di sini. Oh, by the way, kalau mau lihat datanya isinya apa aja di dalamnya sini, misalnya MPG, kalian baru punya data baru. Kalian pengen lihat ada sih kolomnya, bisa pakai .info.
Jadi dapat datanya, kolomnya apa aja, datanya ada berapa banyak, tipenya apa aja. Terus bisa kalian pakaikan describe untuk melihat statistiknya langsung, kasarannya. Jadi ada info, ada describe. Nah, sini jadi bisa coba sendiri. Nah, tapi kalau kalian pengen melihat isi-isinya ini apa aja, kita bisa, misalnya kalian tahu ini tipe objeknya kategorikal, origin ini. Jadi dia nggak terlalu banyak, nggak kayak horsepower ini kan angkanya hampir ke semuanya. Ini originnya apa aja sih? Bisa kita buat mpg origin dot unique. Ada nama unique. Oke, isinya cuma USA, Jepang, sama Europe. Bisa kalian pakai dot unique untuk melihat isinya tadi yang di dalam origin apa aja sih? USA, Jepang, Europe. Nah, sekarang kita lagi. Tadi kan berarti kita kan ngegrupnya berdasarkan dari origin. Berarti dari originnya kita ngegrupnya berdasarkan dari ada USA, ada Jepang, Europe. Nah, tapi kan namanya agregasi kan ada banyak hal. Ada bisa kita sum, bisa kita totalin, bisa kita hitung, bisa kita rata-rata, macam-macam. Nah, kita coba satu-satu dulu aja. Misalnya kita menghitung count-nya aja dulu. Kita tambahin berarti dot count, terus dalam kurung. Nah, kita lihat Europe ada 70, Jepang 79, ini 249. Ya, infonya lumayan, tahu berarti USA datanya lebih banyak. Tapi kita kan pengen mungkin tahu informasi lebih dari itu. Nah, bisa kalian coba ganti rata-ratanya. Oke. Maka rata-rata di sini originnya dari USA, MPG-nya 20. Jepang 30 km per galon. Horsepower-nya USA lebih besar dibandingkan dari negara lain. Tapi Jepang yang MPG-nya paling besar. Nah, ini kan bisa salah satu jadi informasi statistik secara dasar, cuma menggunakan dari grup by yang tadi ini. Di sini memang kita pakai group by, akan menghasilkan data frame baru, di mana data frame ini sendiri masih bisa diakses lagi. Ini jadi seperti sama ya, ini jadi indeks ya, ini jadi seperti kolomnya juga. Jadi bisa aja kalian kalau mau ambil, aku cuma mau ambil MPG-nya, data dari MPG-nya. Nah, langsung tetap. Oke. Nah, ini salah satu fungsi yang bisa dipakai kalau di data frame. Udah banyak sekali ya. Nah, aku nggak akan bisa bicarain semua, karena memang banyak sekali fungsi-fungsinya. Tapi setidaknya ini beberapa yang nanti akan bicarakan sedikit penting. Oke, sampai sini tapi bisa ikutin ya tadi. Oke, sip. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini tadi cuma grup by-nya aja sama seperti tadi ya. Bisa kita gunakan tanda deviasinya, count-nya, atau kita cari min-nya atau max-nya. Nanti bisa kalian baca lagi. Nah, mungkin yang sebelum kita
cara visualisasi. Yang satu lagi yang pentingnya ada di Pandas data frame itu adalah merging. Merging itu penting juga karena ini adalah biasanya kalau kalian udah mulai analisis data, kalian nanti akan punya banyak table dari mana, kiri kanan, terus kalian perlu gabungin jadi satu. Kalian misalnya perlu gabungin jadi satu. Nanti harus berdasarkan apa tapi gabunginnya. Nah, kita coba sedikit buat aja data frame, nggak perlu banyak-banyak, karena cuma untuk nyobain. Kita akan coba buat 2 data frame aja, yang DF1 sama kali DF2. Ini dulu sedikit, tapi nggak apa-apa. Kak, mohon maaf Kak, ada yang bertanya di kolom chat itu Kak, terkait tadi. Itu ada yang bertanya dari Uci. Euro 27,8927. Ini adalah minnya kan ya. Rata-ratanya kan kita tadi kan ngambil dari minnya. Jadi origin misalnya kita tadi grupnya berdasarkan origin dari Europe. Ini kan datanya ada banyak kan, kita bisa tabelnya banyak datanya. Terus ada datanya di sini kan yang ini mobil Europe, ini data mobil USA. Nah, secara Europe kita ambil rata-ratanya. Nah, terus kita ambil kolom MPG doang. Nah, jadi kita dapat MPG-nya yang punya Europe dari data tersebut rata-ratanya ada 27,89. Jadi bisa terlihat datanya yang kita punya, kita ke grup terus kita dapatkan MPG segitu untuk di Europe. Oke, ya mungkin ini yang satu lagi sebelum kita jauh ke visualisasi sedikit, kita akan coba untuk merging. Soalnya merge ini agak penting nantinya. Kita coba buat dua aja. Ini agak sedikit, nulis sedikit. Kita harus sambil baca lihat. Oke, ini aja. Oke. Gak usah terlalu gede-gede deh, kita buat pakai 2 row aja deh. Kita pakai 2 row aja. Nah, indeksnya nggak usah diganti deh. Satunya salah. Oke, ya, jadi kayak gini. Nah, DF2 coba kita buat agak mirip. Ini C tapi datanya misalnya ada 0 1. Coba deh, kita buat 2 gitu. 1.
Kita akan nyoba fungsi namanya merge. Ini adalah gabungin antara satu data, nggak gabungin dalam artian ditempel, tapi digabungin dalam artian satu data merujuk kepada data yang lain. Nah, ini misalnya seperti ini. Data df1, df2 tadi. Dari mana sih ini ya? Ini aku tuliskan dulu aja. Nanti aku jelaskan dulu. Nah, itu zoom out dulu aja, takut pada nggak bisa lihat. Nah, ini adalah proses namanya merging. Proses merging di mana data frame 1 tadi kan isinya seperti ini. Aku punya A, A0, A1, A2, A3, B, B1, B2, B3, B4. Terus di df2 aku punya kolom C, A0, A1, D1, D2. Nah, apa yang aku lakukan? Aku gabungin tabel dari yang df1 dengan df2, data frame df1 dan data frame 2, berdasarkan A yang ketemu dengan C. Jadi maksudnya ini, A0 ketemu dengan C-nya A0. Left on-nya, jadi ini gabungannya pakai merge namanya, PD merge. df1 gabungin ke df2, kiri gabungin ke A, dari yang A gabung ke right on, right yang ini, yang C. Jadi A0 gabung sama A0, A1 gabung sama A1. Nah, datanya juga ke bawah. A0 kan datanya sebenarnya adalah B1, berarti jadi B1. Dia gabungin dengan C, nah A0-nya juga, D1 ke bawah. Ini juga ke bawah A1 B2, A1 D2. A2 A3 nggak ke bawah karena nggak ada di C tadi. Jadi ini adalah proses penggabungan. Ini sering dipakai nantinya kalau misalnya kalian analisis sebagai data scientist atau data analis, karena biasanya tabel itu ada di mana-mana. Ini berdasarkan kayak SQL, data bahasa yang lain. Jadi penggabungan data. Oke. Sampai ini agak jelas. Takut. Ini memang agak lebih berat. Sebenarnya masih banyak sekali yang saya nggak akan bisa ngomongin seluruhnya yang ada di Pandas karena banyak sekali. Tapi ini setidaknya penting. Biasanya di Pandas kayak tadi group by, merge, ya data frame, series, indexing, selection, condition, itu adalah yang dipakai biasanya. Ini mungkin ketikku tadi juga cepet dikit jadinya ya. Oh ya Kak, ini ada pertanyaan di Slido Kak. Mungkin saya mungkin satu lagi nanti kita pas question deh. Ini satu lagi dikit. Kita beresin sedikit. Oke ya. Ini nanti bisa dibaca lagi. Ini masih banyak sebenarnya. Kita akan bicara sedikit ke plot aja deh. Ke plotting yang ada dari Pandas. Sebenarnya biasanya kita nge-plotting suatu data itu ada tadi pakai Seaborn. Seaborn yang tadi baru kalian download itu salah satunya sering dipakai untuk visualisasi. Tapi Pandas sendiri mereka punya plot untuk memvisualisasikan data. Jadi data-data yang ada di dalam
pandas data frame atau series, itu bisa kalian plotting. Bisa kalian plotting. Jadi ada contoh-contohnya, ada area, bar, density, his, line plot, scatter, bar, macam-macam. Bisa kita coba aja. Kita coba aja. Nah, saat tadi kita pakai MPG tadi lagi aja deh. MPG, kita pakai datanya MPG. Terus kita buat plotnya apa? Misalnya his. Nah, kita membuat data histogram, plotting, memakai data MPG tadi. Ini mungkin kalau agak lupa data MPG kayak apa. Jadi memang biasanya kan kalian kita agak susah untuk melihat angka satu-satu kan ya. Apalagi nanti kalau datanya udah ribuan, puluhan ribu, nggak mungkin lihatin satu-satu. Maka biasa divisualisasikan. Nah, salah satu contohnya adalah visualisasi yang sering dipakai adalah histogram. Histogram itu untuk membuat frekuensi dari suatu data masuk ke dalam suatu kolom bar. Misalnya ini 10 sampai 12,5. Ada berapa sih frekuensinya? Ada 10. 12,5 sampai 15. Ada banyak. Semakin ke kanan semakin sedikit. Berarti MPG-nya semakin lama semakin sedikit. Agak memuncak lagi sih ke atas yang gempa 5. Ini salah satu contoh kita membuat plotting. Bisa juga sih sebenarnya kalau kalian membuat plot yang lain. Kalau misalnya scatter, misalnya, atau kalian misalnya langsung aja sudah punya si DF-nya MPG, aku mau buat scatter plot antara MPG dengan horsepower-nya. Langsung bisa kelihatan ya, muncul. Scatter plot itu adalah aksisnya MPG sama aksisnya ya horsepower, X sama Y-nya. Datanya di mana sih jatuhnya? Jadi ini biasa hubungan antara satu data dengan data lainnya, satu variabel dengan variabel lainnya. Itu kegunaannya scatter plot. Oke, bisa juga sih kalian, banyak sekali sih tadi seperti ini bisa kalian coba-coba nanti ggplot. Nah, tapi kalau kalian pengen tahu sebenarnya apa aja sih fungsinya itu yang bisa kalian bacanya di mana sih? Harus tahu sih di mana. Kalau mau tahu parameternya apa aja, kalian bisa cari di pandasnya package ini documentation. Saya di Google. Seperti dataku. Cari pandas package documentation-nya. Ini ada nama pandas documentation. Di sini kalian bisa mencari seluruh parameter, seluruh fungsi yang ada. Ini juga memang banyak. Misalnya kalian cari di user guide-nya atau API reference. Nah, kalian bisa cari-cari di sini. Di sini jelaskan semua di documentation-nya. Atau misalnya kalau kalian sudah paham beberapa fungsi, kalian udah tadi bisa tahu. Ada fungsi dari PD data frame. Kalian pengen tahu apa aja sih parameter yang dipakai? Kalian buka kurungnya di sini. Kalau pakai Jupyter Notebook sih, kalau kalian pakai Jupyter Notebook bisa melihat langsung ini apa aja sih ada di dalam datanya, apa parameternya. Nah, ini kan dijelaskan. Kalau kalian pakai Colab
juga muncul. Ini parameternya apa aja yang diterima, data, indeks, parameter di sini, kolom, type. Nah, bisa baca dari mana aja, apa aja bisa dilakukan. Jadi bisa kalian lihat dokumentasinya. Kalau pakai Colab bisa kalian langsung di sini. Kalau pakai Jupyter Notebook, kalau kalian punya Jupyter Notebook, bisa langsung kalian lihat pakai Shift Tab, Shift Pick Tab, untuk melihatkan apa aja dokumentasinya. Bahasa Inggris ya, jadi mungkin agak sedikit harus paham bahasa Inggris. Atau kalau mau lengkap sekali, kunjungi websitenya. Pandas yang punya documentation. Di sini ada semua. Oke sih, itu mungkin saja dari saya. Mungkin nanti akan langsung kita ke pertanyaan aja kalau misalnya ada. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih buat Kak Cornelius atas workshopnya mungkin ya, lebih ke workshop sih. Oke. Lebih ke workshop ya. Oke. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan dari partisipan. Mungkin saya share screen dulu. Buat yang mau bertanya bisa akses Slido yang ini. Oke. Tadi ada yang tanya terkait data frame-nya, Kak. Udah saya jawab sih tadi. Ini udah beberapa yang dijawab. Terus ini yang baru nih, Kak. Beda terkait kode yang MPG tadi. Bedanya itu apa? Yang MPG horse ini, terus group by, terus min, sama di min dulu terus diambil. Coba saya baca ntar. Yang ini, Kak. Oke. Yang mana sih? MPG horsepower. Oh, oke. Group by.min, MPG group by.min. Ini lebih tepatnya kalian balik. Jadi kalau yang di atas MPG horsepower accelerator origin di sini group by berdasarkan origin. Ini berarti kalian cuma pakai 3 kolom horsepower accelerator origin yang mau kalian perhitungkan untuk jadi dapat group by min-nya. Kalau kita langsung di MPG group by, ini aku lihatkan di sini, yang MPG group by-nya origin min ini berarti kalian semua datanya kalian rata-rata dulu, baru ngambil kolomnya horsepower sama akselerator yang min-nya dari horsepower sama akselerator. Dan kalau tadi yang sebelumnya, itu berarti kalian ngambil kolomnya horsepower. Jadi kalau kalian di Excel, kalian ambil dulu kolomnya horsepower akselerator, baru di group by berdasarkan originnya. Sebenarnya sama aja sih prosesnya. Cuman kalau ini berarti kalian selecting kolomnya dulu. Kalau yang atas selecting kolomnya dulu, baru di group by, baru dapat min-nya. Kalau yang di bawah, kalian group by dulu, kalian dapat min-nya, baru ngambil kolom yang mana kalian mau. Hasilnya sama. Oke. Apakah terjawab buat yang menanyakan? Ada yang mau tanya lagi? Oke, sepertinya tidak ada. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin, Kak. Yang ini, Kak. Pandas.merge yang dev 1, dev 2, left on A, right on C. Berarti yang ini tuh di merge sesuai kesamaan gitu ya, Kak? Ya, kesamaan dari isi kolomnya. Tadi kan misalnya A, ada A1, A2, A0, A1. Kolom C-nya ada isinya A1, A2. Nah, dia cuma akan gabung antara kolom yang A sama C, di mana row-nya bersama punya A1 sama A1. Ini biasanya dipakai kalau kalian mau merging, kalian punya ini misalnya data customer. Customer dia punya nomor KTP lah, nomor KTP. Nomor KTP-nya mau disamain sama
historical penjualannya. Jadi yang tabel KTP, nomor KTP-nya digabungin sama tabel penjualan, tapi di tabel penjualan tersebut ada nomor KTP-nya. Jadi biar bisa dapat semua hasil. Oh, jadi orang KTP yang 3041 belinya apa aja, ABCDE. Tapi memang ya bersama disamain harusnya sama. Jadi A0 sama A0, A1 A1 gitu. Oke. Berarti ini kalau kayak di SQL berarti kayak sintaks join gitu ya Kak berarti ya Kak? Ya, ini join. Oke. Ini join basically. Kalau kalian pakai SQL ini join. Oke, apakah menjawab buat yang menanya? Karena ada how-nya juga. Oke. Ini tidak ada tanggapan. Oke, berarti sudah terjawab. Mungkin ini Kak ada pertanyaan lagi. Yang invest true gunanya apa? Tadi mungkin agak kelewat sedikit ya. Jadi in place true, kalau kalian tadi nggak pakai in place true, itu nanti hasilnya dia cuma kayak ngecek aja doang. Jadi misalnya tadi ngedrop satu kolom. Itu sebenarnya kan di drop, tapi di variabel aslinya, di df-nya, belum ke drop. Dia cuma kayak preview. Aku mau previewin kalau kamu ngedropin table ini jadinya kayak apa. Tapi kalau kalian pakai in place sama dengan true, otomatis di drop, nggak ada preview. Apakah sudah menjawab? Jadi situ. Oke, tidak ada tanggapan berarti sudah terjawab. Terus ada pertanyaan terkait ini Kak. Ada di awal kakak bilang bahwa kakak lulusan biologi, mungkin agak jauh dari ranah data science. Kalau boleh tahu belajarnya bagaimana ya Kak? Kalau dibilang jauh, antara kalau kita awalnya kita mikir itu jauh, tapi sebenarnya kan data itu dimanapun ya. Kalian belajar apapun, pas kuliah juga belajar data kan ya, statistik, belajarkan metodologi research. Memang biologi saya memang agak sedikit spesifik sih, memang statistical biology sebenarnya yang aku memang fokusnya banget, apalagi evolutionary biology. Sebenarnya dia statistical biology yang fokusnya kalau aku di gen. Jadi secara umum nggak terlalu, secara teori statistikalnya, aku nggak terlalu susah untuk ke data science. Untuk programmingnya, aku dulu belajar R, karena di kuliah S2 sebenarnya pas S2 dulu. S2 aku dulu di Uppsala University di Swedia, ada R di sana. Jadi aku sekalian belajar R. Nah, mulai dari situ aku udah agak paham programming, pelan-pelan belajar setiap hari. Atau nggak harus setiap hari sih, 3 kali sehari, boleh 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu, cuma untuk ngasah programming language-ku. Jadi pelan-pelan di situ. Tapi memang karena aku juga ngeliatin data science modern itu butuhnya apa sih? Jadi kayak dulu data scientist atau data ilmu data kan memang bekerja paling cuma pakai Excel atau SPSS, itu salah statistician lah. Tapi pelan-pelan sekarang karena sudah harus mengetahui programming, aku juga ya belajar programming. Ya mungkin sama seperti kalian juga pelan-pelan dulu ya. Pas kuliah aku juga pelan-pelan, step by step lah, satu hari per hari. Tapi tambah lama tambah paham, ya udah coba buat project lah, buat analisis data sendiri lah, atau buat skripsi dulu juga analisis data, tesisku juga aku analisis sendiri pakai R. Jadi kayak oke, ini bisa jadi projectku berikutnya. Tapi aku rasa dari lulusan dari manapun ke data science nggak masalah. Banyak kok yang dari jurusan-jurusan lainnya nggak berhubungan dengan programming ataupun statistik. Mungkin pindah ke pertanyaan selanjutnya. Ada minta tips nih Kak, tips belajar DS dari sudut materi sama buat problem solvingnya. Dari sudut materi sih sebenarnya banyak di luaran sana, karena materi untuk modern sekarang pasti akan selalu berkaitannya cuma beberapa hal.
data science itu apa, programming language, statistik, machine learning, itu secara materi selalu di situ. Kalau misalnya untuk problem solving-nya, itu agak susah karena biasanya data scientist itu adalah bekerja untuk memecahkan permasalahan bisnis. Permasalahan bisnisnya itu apa? Itu biasanya tergantung dari orang masing-masing. Itu kemampuan sendiri biasanya. Kalau aku sih memang ngelihat approach-nya dari datanya, dari permasalahan apa yang bisa aku pecahkan. Lebih tepatnya permasalahan apa yang bisa aku pertanyakan dulu kalau misalnya masih belajar. Misalnya tadi aku ada data MPG tadi misalnya, aku akan ngambil kenapa misalnya atau apa yang menyebabkan data yang misalnya dari Jepang lebih besar MPG-nya dibandingkan dari negara lain. Atau misalkan aku membuat model prediksi berdasarkan data tersebut, apakah berguna kalau misalnya aku membuat suatu model prediksi untuk orang-orang lain. Jadi pendekatan kalau untuk problem solving selalu melihatnya dari pemecahan masalahnya dari sisi bisnis selalu malahan. Apa yang bisa dipecahkan. Karena data scientist akhirnya untuk memecahkan permasalahan bisnis. Kecuali kalau kalian memang sukanya ke bidang akademis ya. Ya berarti kita bicaranya udah ranah yang berbeda. Kalau misalnya masih kuliahan berarti kalau ranah akademis enaknya kalian bisa menanyakan apapun. Bukan berarti kegunaannya apa, tapi lebih ke apapun yang bisa ditanyakan. Tapi kalau misalnya mulai pekerjaan, pastinya ini meningkatkan value nggak di bisnis. Itu nanti yang jadi permasalahan harus dipelajari sendiri lagi. Oke. Mungkin itu buat pertanyaan yang ini. Next ke pertanyaan selanjutnya. Ini Kak, ada yang tanya Kak, belajar programming dulu atau belajar matematikanya dulu? Kalau mau kemana dulu, ke data science ya? Data science, Kalau ya? ke data Iya, science, kalau ke data science ya aku sih lebih suka belajar statistika dulu sih. Tapi kalau mau skillnya langsung bisa digunakan di mana-mana programmingnya. Oke. Kalau mau bisa skill yang langsung digunakan di mana-mana ya, karena lebih versatile programmingnya. Python, kamu belajar Python misalnya, kamu akhirnya nggak suka ternyata di data science, oke aku pindah ke developer atau ke app developer atau ke data engineer. Kalau belajar SQL sih. Kalau data science, tapi aku biasanya akan bilang ke statis matematika. Tapi in reality, kalau kalian ke kerjaan, aku sarankan programmingnya dulu. Oke, makasih buat jawabannya. Next ke Apalagi masih begini. next question. Ini Kak, untuk yang newbie kira-kira belajar dari studi kasus atau per topik gitu Kak? Programming ya? Iya. Programming per topik. Programming per topik dulu. Mending. Kalian belajar pahami teorinya dulu. Baru masuk ke studi kasus. Kalau programming. Jangan, kalau ke studi kasus langsung, mungkin nanti spesifik banget arahannya jadi ya, nggak paham teorinya. Karena misalnya SQL, join, itu tadi apa, nanti aku nggak paham. Oke. Mungkin itu buat pertanyaan ini. Next question. Nah ini Kak, kan tadi Kakak bilang ada pakai R sama Python tuh. Nah bedanya kira-kira apa itu Kak? Kita coba bahasanya aja, beda bahasa aja. Tapi R itu memang lebih banyak orang fokus statistiknya sih. Jadi banyak akademis biasanya. Python agak lebih versatile karena dia bisa untuk data engineering, bisa untuk web developing. Tapi R biasanya sangat fokus untuk data analisis. Oke. Tapi aku nggak bilang dua-duanya ada ini ya, mana lebih baik mana lebih buruk, nggak ada ya. Dua-duanya bagus aja kok. Berarti tergantung penggunaannya aja berarti kayak. Iya, tergantung nyamannya juga sih sebenarnya. Oke. Karena nyamannya pakai yang mana? Ada yang lebih nyaman pakai R dibandingkan Python soalnya. Oke. Kita harus coba dulu. Itu beda-beda setiap orang soalnya. Oke, next question.
Ini Kak ada yang bertanya terkait data mateng yang diminta klien, contoh data mateng yang diminta klien dalam pekerjaan itu seperti apa, terus data mentah yang didapat data scientist-nya itu seperti apa, terus tahapan pengolahan datanya itu gimana Kak, kira-kira? Oh, itu sih panjang sekali, itu butuh seminar satu sesi sendiri kalau sudah pengolahan data. Oke. Kalau untuk data mentahnya sendiri sih ya macam-macam sih. Dapatnya di mana ya dari hasil, ya, tergantung dari bisnis ya, pasti ada penyimpanan datanya. Datanya bisa apapun, tergantung apa yang kita simpan lebih tepatnya. Oke. Data mentah itu apa yang disimpan. Kalau mau data matang apa yang diminta dalam pekerjaan, itu tergantung permasalahan bisnisnya lagi. Itu banyak, tergantung udah usernya siapa, mau misalnya sales, pasti nanti mintanya misalnya penjualan bagaimana. Kalau misalnya nanti dari sisi asuransi ya misalnya, dari sisi orang klaim, klaimnya seperti apa. Misalnya kalau dari yang fraud, penipuan, berarti data yang menipu siapa aja. Tergantung kasusnya apalagi. Oke. Ini Pengolahan aku bisa ngomong sekarang karena banyak itu. memang panjang sih ya. Oke. Kayak tadi itu udah ngolah minimal. Oke. Oke, next. Nah, ini Kak ada yang tanya, kapan kita harus menggunakan Pandas, kapan harus menggunakan SQL? SQL digunakan kalau kalian ngambil data dari mentahannya, dapat dari mentahannya. Jadi kalau kalian ngambil, udah tahu permasalahannya apa. Kalian gunakan SQL, ngambil data sementara mungkin, tapi agak serapi mungkin. Kalau Pandas berarti udah mulai analisisnya. Kalau udah mulai melakukan analisisnya. Jadi dari data mentah sudah mau mulai di misalnya nambahin kolom baru yang nggak bisa ditambahin lewat SQL, ataupun kalian udah mulai mau gabung-gabungin data. Tapi semuanya berhubungan dengan analisis SQL kalau memang mau mentahannya. Oke. Oke, gitu sih. Oke, next. Ini Kak ada yang tanya, boleh connect LinkedIn nggak? Boleh connect aja silakan. Ada tadi di presentasi saya yang di terakhir Bisa itu kalian saya. dilihat di slide-nya mungkin nanti akan di-share. Oke. Ya, connect silakan aja. Mau kontak di Thailand juga boleh. Biasa saya lebih sering nulis di Medium sama di LinkedIn sih. Jadi nanti kalau mau lihat tulisan-tulisan, soalnya ada beberapa sih saya nulis artikel, misalnya gimana cara belajar. Aku sendiri gimana dulu dari data scientist, cara belajar gimana, ini proses waktu bagaimana. Tapi itu biasa di Medium sih aku nulisnya. Oke. Sip. Terus ini Kak ada pertanyaan lagi. Kalau mau berkarir sebagai junior data scientist, biasanya library apa saja yang perlu dikuasai dan keahlian yang dibutuhkan? Sebenarnya kebutuhannya itu tergantung dari company-nya mintanya apa. Sebagai junior data scientist sih biasanya Pandas tadi, NumPy, terus ada ini scikit-learn, machine learning, seperti di situ. Coba gini, mending langsung buka aja ke kalian gini, cari kalau mau tahu apa yang sekarang sedang progresnya yang dibutuhkan, cari aja langsung ke job platform. Mereka mintanya apa? Biasa di situ. Misalnya ya, gini, aku coba bukain deh. Ini, aku share dikit deh. Aku share sekali lagi ya. Misalnya aku buat dari LinkedIn. Masih ke-share kok. Aku share sebentar aja ya. Oke, masih ke-share ya. Nah, langsung aja coba cari kalian data scientist butuh ya. Masih rata-rata sekarang butuhnya butuh tahunan, berapa tahun experience di sini. Tapi tetap ada yang beberapa yang entry level. Ini misalnya data scientist yang di ruang guru. Ruang guru ini kan temanku dari sana. Butuhnya apa biasanya? Scikit-learn, ada TensorFlow. Scikit-learn biasa udah cukup sih. Tahu TensorFlow lebih bagus untuk deep learning.
antara Python atau R, version control Git, NLP, scikit-learn bisa seperti itu. Jadi biasa kalian coba, kalau aku caranya melihat dari kalian coba aja carian job postingan seluruhnya, atau ya karena atau ya memang tanya-tanya sih, kayak aku juga nggak apa-apa sih. Kayak tadi, kalau aku pasti akan nyarinya orangnya setidaknya paham scikit-learn, terus paham statistiknya, paham konsepnya, modeling, machine learning, pandas, programming, Python. Itu aku akan cari seperti itu. Tapi kalian juga bisa lihat-lihat dari data scientist di job postingan. Ini akan baru bisa tahu memang butuhnya apa sih. Cuma kadang-kadang kalau misalnya terlalu nggak meyakinkan ya jangan. Memang sih sekarang yang agak susahnya di tempat kita ini, karena kan baru berkembang, banyak data scientist itu. Kemungkinannya kesempatannya untuk saingannya itu memang berat, banyak. Saingan itu besar. Banyak yang mulai dari data analis dulu, mulai yang banyak yang dari pekerjaan yang lain dulu, baru beralih ke data scientist. Dulu pas zaman saya ngajar, memang banyak murid-murid saya yang awalnya ada yang langsung terima data scientist juga ada, karena mereka udah punya pengalaman kerja sebelumnya. Tapi ada juga yang misalnya pas fresh graduate, mereka cari internship dulu, baru pelan-pelan dari sana. Karena kadang-kadang kita udah punya pengetahuannya, tadi kayak kita udah belajar Python, kita belajar R, kita belajar scikit-learn, belajar pandas, tapi terkadang posisi itu sendiri memang sedikit. Jadi saingannya banyak. Antara untuk stand out tuh biasanya antara tadi kalian misalnya melakukan internship dulu, punya pengalaman kerja, atau kalian paham bisnis problemnya. Misalnya orang aktuaria insurance akan lebih mudah. Kalian lulusan aktuaria ke insurance mungkin juga akan lebih mudah. Seperti di situ. Karena kan kadang-kadang posisi data scientist sendiri nggak harus dia dalam satu departemen yang semua isi data scientist. Kadang-kadang ada yang data scientistnya dia di departemen sales, data scientist di departemennya claim, data scientist di departemennya produk, itu juga ada. Kayak tadi Gojek itu temanku ada beberapa yang data scientistnya di beda-beda, karena setiap departemen sendiri punya datanya sendiri-sendiri. Jadi kalau kalian paham masalah, kalau aku sih selain kalian belajar tadi skill-skillnya, belajar juga mungkin udah mulai targetin kalian mau bisnisnya di mana. Kalau kalian pengen bisnis ini, kalau misalnya pengen kerjanya di company atau startup. Kalau kalian pengen akademisi beda lagi. Kalau mau akademisi lanjut misal S2 atau lanjut S3, itu belajarnya ya, hampir semuanya statistika sih malahan. Dulu pas ngambil aku S2 juga lebih fokus ke penelitian soalnya. Tinggal disusun aja maunya kemana. Oke. Gitu sih. Buat pertanyaan yang tadi, saja ada pertanyaan lagi nih Kak. Pernah capek gak nge-clean data yang benar-benar berantakan banget? Itu sih kerjaan tiap hari sih ya. Kalau udah data scientist berantakan bener itu banyak. Capek sih, capek, tapi kadang seru sih. Kalau udah mulai, oh ini insight-nya yang didapat. Ini datanya, oh ternyata terbentuknya kayak gini. Capek sih, pernah, sering. Karena kerjaanku semalam, weekend juga kadang-kadang kerja. Tapi kalau udah mulai ngelihat, oh ini menarik, ya udah, nggak apa-apa. Tapi capek pernah. Oke. Oke, lanjut pertanyaan terakhir nih mungkin. Tips and trik buat mahasiswa yang bukan ranah Fasilkom buat belajar programming atau data science, Kak? Kalau programming sih online courses banyak sih sebenarnya ya, pelan-pelan. Sebenarnya agak susah kalau misalnya mau disamaratakan karena setiap orang beda-beda. Ada yang orang butuh guru, jadi itu mungkin kalian harus ke
misal bootcamp atau personal coaching. Ada yang bisa belajar sendiri, yaitu kalian liatin online courses, coba satu-satu. Kalau aku waktu itu online courses dulu, atau sama guru, online courses dan guru sebenarnya malahan. Karena aku belajar dulu di kuliahan. Jadi tanya satu-satu, baca dokumentasinya, terus tanya ke guru. Tapi itu kayak harus setiap hari, atau setidaknya seminggu pokoknya harus ada minimal 3 kali gitu kalau aku. Dalam itu ada 1 jam misalnya belajar data programming aja. Agak susah, setiap orang beda-beda soalnya. Ada yang memang butuh banget guru. Oke. Itu sih agak. Tapi kalau mau fasilitasi ataupun enggak, pasti belajarnya yang ngeliatin dari baca-baca sih. Oke, itu buat pertanyaan yang ini. Terus ini ada yang tanya terkait tempat-tempat yang bagus buat intern, Kak. Kira-kira ada saran atau enggak? Menurut dulu di mana sih ya? Dimanapun bagus sih sebenarnya kalau luas lagi bukaan. Lebih tepat ya. Kayak Bukalapak itu banyak deh. Atau Gojek. Kamu nggak tahu Gojek? Temanku dulu juga ada di Kulina, dulu pernah ada. Sebenarnya kalau mau bagus ya aku nggak bisa bilang bagus, tapi kalau ada kita startup sih yang masih mulai-mulai itu, karena rata-rata juga membutuhkan data scientist. Kalian coba aja, nggak usah lihat di LinkedIn-nya, mungkin lihat LinkedIn-nya tapi langsung message aja misalnya orang yang ada di sana. Sopan sih, tapi email sopan atau message sopan aja di LinkedIn-nya mereka atau di company-nya. Tanya aja, ya saya siapa, nama siapa, tertarik dengan data science supaya internship di situ. Sekarang sih hampir semua company startup itu mulai membutuhkan data scientist sih. Dan kalau mau bilang bagus sih ya ke startup besar, tapi kalau mau untuk udah pengalaman aja ke startup manapun atau company manapun bisa. Startup sih mungkin lebih gampang. Oke. Ya aku tahu sih dulu banyak guruku dulu ke Bukalapak ya. Oke. Ini tuh buat pertanyaan ini. Kita masih ada waktu 7 menit. Ada yang mau bertanya lagi apa tidak? Itu pertanyaan yang terakhir. Kalau seumpamanya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita masuk ke sesi terakhir buat foto-foto terlebih dahulu buat dokumentasi. Oh ya, buat Kak Cornelius ini gambarnya nggak kelihatan wajahnya Kak Cornelius sih, Kak. Mungkin bisa diputar gambar. Iya. Tadi mungkin agak ya.